Gas, jangan skip video ini, nonton sampai selesai ya. Ini kita bicara bahwa settingnya kita harus jadi. Berarti apa namanya otsus itu belum mengakomodir PKPU ya ataupun hak-hak orang Papua selama ini. Kalau kita bilang otsus untuk ke PKPU, undang-undang otsus lebih tinggi, tapi sampai hari ini tidak ada niat baik untuk mengakomodir undang-undang otsus itu ke dalam PKPU. Maka kami tadi sudah bicara bahwa kita menunggu definitif semua, dan kita akan duduk baik MRP-nya, DPRK-nya, Dewan Adat, bahkan pemerintah sekalipun harus duduk. Dan kita harus menggerakkan people power. Kita harus buat petisi. Karena hari ini orang-orang Papua yang saya beranggapan bahwa mereka hebat dan sudah berbuat banyak hal, tetapi hari ini mereka tidak dapat kursi. Saya juga ada sedikit senang karena di DPR di DPR provinsi itu kakak-kakak kita orang Papua itu petarung-petarung sejati ada di situ. Semoga semua yang terjadi di hari ini jangan terulang kembali di 2029. Dan kita bersepakat untuk Pak Jokowi di masa pemerintahan yang terakhir sebelum dilantiknya presiden yang baru, kalau partai politik lokal tidak kami dapat, kalau bisa ubahlah PKPU untuk kami orang Papua asli. Ibu, terakhir nama lengkap sama jabatan. Saya Johana Kristina Naomi Kamesra, singkat Johana KNK Kamesra SE. Saya dari akademisi. Serasihan demokrasi yang diinisiasi oleh kami, saya dan rekan-rekan kita Cipayung yang lain, ini adalah salah satu bentuk bagaimana merespon dinamika politik di Papua Barat Daya ini, yang dimana sama-sama kita pahami bahwa kita bicara tentang demokrasi, tentang politik, itu adalah sarana yang paling penting untuk kemudian mendistribusikan keadilan. Sehingga dalam proses pesta demokrasi hari ini, di tahun 2024 ini, kami mengamati dan secara mendalam menelusuri bahwa berkemungkinan besar akan menjadi problem. Sehingga kita berharap bahwa proses demokrasi ini betul-betul ada sebagai sarana untuk kemudian mendistribusikan keadilan, sehingga jangan ada gejolak sosial atau konflik sosial yang terjadi di Papua Barat Daya. Nah, kenapa itu kita bisa mengukur sampai pada tingkatan konflik? Karena rata-rata hari ini banyak sekali kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, teman-teman Papua yang merespon ini merasa tidak adil dengan proses demokrasi yang ada. Ada satu hal yang menjadi tumpang tindih antara undang-undang otsus dan PKPU yang dibuat oleh negara sendiri. Sehingga harapan saya sebagai Ketua Umum Indonesia Komsoro dan kemudian memberikan pesan kepada Pak Presiden agar kemudian bisa di masa prioritas ini bisa memberikanlah hadiah untuk orang tua. Artinya ada kepastian PKPU harus menyesuaikan dengan undang-undang otsus, sehingga disitulah kita melihat bahwa sebagai bentuk komitmen dan konsistensi negara terhadap orang Papua, sebagai bentuk dan komitmen negara terhadap pembangunan di tanah Papua. Karena kalau demokrasi sebagai sarana pendistribusian keadilan ini saja tumpang tinggi seolah-olah macam ada intervensi kekuasaan yang didominasi oleh oligarki dan lain sebagainya, maka pastikan keadilan di negeri ini itu sulit untuk kemudian didistribusikan kepada seluruh kalangan masyarakat. Sehingga jangan sampai dengan ketidakpastian atau tumpang tinggi proses hukum yang penegakan PKPU dan undang-undang otsus, sehingga dengan ketidakpastian ini sehingga bisa berakibat pada gejolak sosial atau konflik di kalangan masyarakat itu sendiri.
Seharusnya demokrasi ini menjadi sarana untuk pendistribusian kekuasaan, keadilan, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik lain. Tapi kalau itu menimbulkan konflik, maka ada yang menjadi masalah. Nah, ternyata setelah kita tulis lebih dalam, yang menjadi masalahnya adalah tumpang tinggi antara PKPU dengan Undang-Undang Otsus itu sendiri. Sehingga misalnya kami minta dengan hormat Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kemudian memberikan kepastian kalau bisa PKPU itu dirubah dan menyesuaikan dengan Otsus agar bisa mengakomodir kepentingan teman-teman orang asli Papua. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada berkaitan dengan dialog atau penasehan demokrasi pada hari ini dengan tema menakar masa depan Papua Barat Daya pasca pemilu 2024. Saya atas nama Ketua DPC Gemara di sini kemudian melihat bahwa hal yang paling penting adalah kemudian harus ada keadilan agar kemudian tidak ada konflik-konflik sosial yang ke depan bisa timbul karena tidak adanya keadilan. Karena dalam hal ini kita melihat pesta demokrasi hari ini kemudian banyak orang Papua yang kemudian tersisih. Ada yang tersisih secara murni, tapi juga ada yang tersisih karena konspirasi dari partai politik. Nah, ini hal yang sangat disayangkan. Tentu sebagai ketua cabang dan juga anak asli Papua, saya merasa resah dengan hal ini. Sehingga di sini yang saya mau sampaikan bahwa khusus untuk legislatif dari DPR kabupaten kota hingga DPR RI persentasenya harus diisi lebih banyak orang asli Papua ketimbang teman-teman dari Nusantara, sehingga kepuasan bagi orang Papua itu bisa terjadi. Kembali saya mau sampaikan bahwa negara kemudian harus memaklumi bagian ini untuk kemudian menghindarkan kita daripada konflik-konflik sosial yang akan kemudian memecah belah kesatuan dan persatuan kita, terutama di Papua Barat Daya. Saya mau sampaikan bahwa kemudian negara melalui Mahkamah Konstitusi kemudian bisa merubah undang-undang dan Libra. Mengapa kemudian negara tidak bisa memaklumi tuntutan orang asli Papua terkait dengan hak politik orang asli Papua? Hanya kami orang asli Papua yang bisa mengertikan punya negeri dan bisa membangun negeri ini dengan tulus. Terima kasih. Lihat agenda secara sehat yang bertemakan menakar masa depan Papua Barat Daya pasca pemilu. Jadi kami Cipayung dengan diskusi-diskusi sebelumnya dan juga mengingat dari tahun ke tahun, pemilu ke pemilu, seperti ada kesenjangan, seperti ada ya bisa dibilang juga ketidakadilan kepada anak negeri di sini. Ya walaupun saya berbicara sebagai ketua cabang PMII dan kemudian juga non OAP, cuman saya juga merasakan bagaimana kepahitan, bagaimana penderitaan anak negeri di sini di dalam perpolitikan, tidak hanya perpolitikan sebenarnya, banyak hal yang kalau kita bahas lebih mendalam. Cuman kalau nama saya Sam Kubal, Ketua Umum HII Cabang Surabaya. Baik terkait dengan diskusi kita Cipayung pada kesempatan ini dengan mengusung tema menakar masa depan Papua Barat Daya pasca pemilu 2024. Ya, baik banyak hal yang kemudian tadi dibicarakan dari segi politik, dari aspek adat dan lain-lain. Nah, tertarik sedikit persoalan hak orang asli Papua terhadap politik di 2024. Ini kemudian yang menjadi daya tarik dorongan kita untuk bagaimana melihat ini sebagai hak adat, hak politik orang Papua yang kemudian negara harus memberikan itu sebagai otoritas penuh untuk bagaimana mengurusi
daerahnya sendiri. Saya kira Otsus yang kemudian menjadi representasi, menjadi hukum untuk bagaimana memberikan hak sepenuhnya untuk bagaimana orang asli Papua ini dapat bisa meraih pendidikannya lebih tinggi. Saya kira saya selaku pimpinan di salah satu organisasi HMMPO Cabang Sorong Raya merasa terpanggil. Saya selaku bukan orang asli Papua, tapi saya merasa kita sama-sama di Papua tentu punya keterpanggilan untuk bagaimana kita sama-sama melihat masalah ini sebagai masalah yang krusial. Nah, saya kira dan tadi sudah disinggung soal negara bisa, Presiden Joko Widodo bisa mengangkat anaknya menjadi wakil presiden. Tentu Papua juga menginginkan itu, sehingga di akhir jabatan Presiden Joko Widodo ini, saya kira ini menjadi memberikan hak orang asli Papua untuk memberikan hak politik untuk orang asli Papua. Saya kira di masa-masa terakhir ini menjadi buah bibir bagi presiden, sehingga ini menjadi contoh buat presiden-presiden berikutnya. Ya, kita untuk hak politik yang tadi dimaksud itu apakah itu berupa KPU khusus yang diminta oleh teman-teman Papua atau apa itu poin? Yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi untuk meminta hak orang Papua itu berupa apa? PKPU untuk mengatur tentang pemilihan umum atau pemilihan daerah untuk periode selanjutnya atau apa itu poinnya? Iya, saya kira untuk hak berpolitik orang Papua, saya kira PKPU yang tadi sama-sama kita diskusikan itu sangat penting. Dan tadi juga di dalam diskusi itu banyak yang kemudian kita mendapatkan banyak informasi, dan ini juga menjadi salah satu kekuatan bagi kita Cipayung untuk bagaimana mendorong ini untuk bisa sampai ke tahap KPU. Artinya Pak Ketua mengiyakan keinginan teman-teman untuk permintaan atas PKPU khusus itu. Ya, tentu saya sebagai Ketua Cabang HMMPO setuju untuk bagaimana hak ini bisa diantar sampai ke sana. Pak Suli, Ketua Cabang yang ingin saya menyampaikan melalui diskusi kita pada malam hari ini mengenai masa depan Papua Barat Daya. Yang ingin saya sampaikan adalah melihat situasi hari ini untuk pemilu demokrasi tahun 2024 ini berjalan dalam situasi yang kondisinya kurang aman, dalam arti tidak seperti pemilu yang tahun kemarin. Oleh sebab itu melihat juga kembali kepada hak seluruh Papua yang dimana mulai dari DP kota sampai ke kota atau kabupaten, ke provinsi dan juga di pusat ini. Dalam hal ini kita keterwakilan dari orang asli Papua ini kan kurang. Oleh sebab itu atas nama Ketua Cabang saya meminta dan mengharapkan bahwa ada pun keterwakilan dari orang asli Papua yang bisa duduk di dalam kursi DPR ini, baik dalam kota maupun kabupaten, provinsi dan juga DPR RI. Kenapa saya mengatakan demikian? Alasannya adalah hanya kita orang Papua yang bisa mengatur kita berbicara tentang ras, suku, tempat tanah, hutan dan lain sebagainya itu. Hanya kita orang Papua yang tahu siapa kita punya budaya seperti apa, hanya kita yang tahu bagaimana kita. Oleh sebab itu harapan saya atas nama Ketua Cabang supaya bisa ada perwakilan di kursi-kursi ini baik dari kota sampai ke kabupaten, provinsi sampai ke pusat, harus ada orang asli Papua yang duduk di sana.
Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan permintaan PKPU khusus itu, apakah Ibu Ketua setuju atas taruhlah kayak teman-teman dari HMI dan terkait dengan PKPU, saya mungkin sepakat dengan teman-teman ya, dalam arti kita melihat situasi kondisi hari ini, Jokowi dia mengamankan situasi bagaimana Gibran dia harus naik jadi presiden, wakil presiden. Oleh sebab itu PKPU bisa bagaimanapun sejajarkan dengan Undang-Undang Otsus, karena Undang-Undang Otsus ini bagi kami orang Papua kalau kitab suci bagi kami. Oleh sebab itu karena Undang-Undang Otsus mengatur tentang hak kami orang Papua. Oleh sebab itu atas Undang-Undang Otonomi Khusus, saya juga meminta bahwa dengan itulah kami harus meminta juga bahwa harus ada aksi adil laginya untuk memberikan hak kepada kami orang Papua untuk bisa duduk baik dalam kursi DPR kota, kabupaten sampai ke provinsi dan juga DPR pusat. Begitu. Terakhir, apakah permintaan untuk PKPU khusus ini hanya dilakukan oleh teman-teman di dalam kesempatan hari ini, atau ada ke depan lagi misalkan langkah-langkah untuk berbicara, beraudiens dengan KPU ataupun MRP gitu? Kalau bagi saya sih itu sudah harus langkah lebih ke depan lagi. Kalau sebatas begini kan tidak bisa ada solusi lagi, tapi harus mempunyai langkah ke depan supaya kita melihat solusi atau jawaban seperti apa itu untuk keamanan kita bersama, keyakinan kita bersama. Ketua KNP. Saya selaku aktivis Kota Sorong, saya mempertegas karena keberpihakan kepada orang Papua itu sudah sendiri. Jadi kami orang Papua juga punya hak yang sama. Karena kami bicara bukan bicara, tapi kami bicara mengenai Otsus. Jadi saya minta supaya untuk PKPU dengan Pak Jokowi harus buktikan, karena dia bilang dia cinta orang Papua. Dengan terakhirnya jabatan Pak Jokowi buktikan bahwa kami orang Papua punya hak yang sama. Dan kami juga harus mulai duduk dari DPR kota, DPR provinsi maupun DPRD sampai DPD, kami harus punya keberpihakan. Kami punya hak yang sama, karena bicara hak keseluruhan kami, tidak bisa orang luar bicara. Hanya kami orang Papua yang bisa bicara. Karena menyelamatkan sumber daya manusia, tidak bisa orang luar. Sumber daya manusia orang Papua, hanya kami orang Papua yang bisa bicara, yaitu orang Papua yang bisa duduk di kursi legislatif, DPR RI, DPD RI, DPR kota, DPR provinsi, yang bisa menyelamatkan sumber daya manusia Papua. Harus orang-orang Papua yang harus duduk di kursi DPR. Saya kira seperti begitu. Izin kakak, nama lengkap kakak beserta jabatan kakak sebagai apa gitu? Saya Lea Hendrika Klasjok, saya Ketua Forsuma Kota Sorong, saya selaku aktivis. Terima kasih kakak. Pemuda atau Pemuda Kota Sorong sebagai organisasi berhimpunan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Sorong yang hadir pada acara pelaksanaan Sarjana Demokrasi dengan tema Menakar Masa Depan Papua Barat Daya menuju 2024. Pada prinsipnya adalah KNP adalah organisasi berhimpun di mana lahir kaderisasi yang baik sesuai dengan tema kali ini. Pada prinsipnya KNP siap mendukung dan mengawal segala macam proses pikiran-pikiran kepemudaan yang untuk kemudian kita dorong sama-sama kepada lembaga-lembaga yang menjadi corong, kemudian aspirasi itu sampai. Terkait dengan kondisi hari ini, bahwa memang progres Undang-Undang Otsus dengan PKPU belum berjalan baik, sehingga timbul konflik yang berkepanjangan terkait dengan minimnya caleg orang asli Papua yang duduk di kursi dewan. Oleh karena itu, lewat pikiran hari ini kita juga akan mendorong sama-sama dengan teman-teman Cipayung untuk mengawal bersama pikiran mereka sampai pada tujuan yang didiskusikan tadi. Saya pikir itu mungkin beberapa pikiran saja yang pasti bahwa organisasi berhimpun yang didirikan oleh teman-teman kita harus siap mendorong dan mengawal itu. Mungkin seperti itu pikirannya. Ya baik bang. Ini kemudian mau didorong kemana begitu bang? Diskusi hari ini. Seperti diskusi hari ini, terutama pikiran kami akan mengawal dengan teman-teman Cipayung yang pertama kepada lembaga terkait dengan poin orang asli Papua. Kita akan dorong pada lembaga Majelis Rakyat Papua salah satu lembaga
dibentuk untuk menyerap aspirasi. Kemudian kita akan menunggu juga paper lantik dan kita bikin kajian-kajian khusus. Mudah-mudahan tujuan kita bisa sampai dan didengar oleh orang-orang yang berkewenangan dalam menyusun produk undang-undang. Jadi kemudian untuk sampai ke MRP ini kapan untuk bisa membawa teman-teman untuk bisa beraudiens? Yang pasti sesuai dengan kajian tadi bahwa kemudian setelah tahapan 1 minggu, panitia bahkan kami semua ditemani oleh dosen. Kita akan rampungkan hasil 1 minggu, kita bikin dalam bentuk tahapan laporan. Setelah itu lewat ke panitia sama kita akan menjual kepada MRP. Ini aspirasi kami, tolong dikawal karena produk apapun kita akan kawal dengan lembaga yang resmi. Di sisi lain akan ada kegiatan lain seperti membuat kajian, penandatangan petisi terkait dengan peningkatan sumber daya orang asli Papua. Seperti itu.